Gagal hemat, betul. Itu gagal apa hemat. sih? Itu fenomena yang seperti saya sebutkan di awal itu terkait FOMO, FOPO, dan juga YOLO. Nah, apa sih itu, Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman juga. Ini solusi praktis nih, salah satu rules ya, yang di bidang keuangan yang semua orang kayaknya tahu kalau kalian buka TikTok, sosmed, apapun lah itu ya. AI itu kayak solusi keuangan ini selalu ditawarkan. Itu ada rumus 50, 30, sama 20. Kebetulan saya punya asam lambung, tapi saya bisa ngopi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digis, balik lagi di podcast Digital, ruang ngobrol santai, ngomongin tentang bisnis, prinsip, dan juga motivasi-motivasi. Selain itu, kita juga akan membahas tentang kehidupan mahasiswa. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup ngopi, juga cara mengatur keuangan dan juga fenomena-fenomena yang mungkin kita tahu kayak FOMO, FOPO, dan juga YOLO. Bersama saya Zaki, dan saya tidak akan sendiri nih membahas nih. Saya ditemani oleh dosen kita yaitu Ibu Nindya. Halo Ibu Nindya. Halo, Assalamualaikum Mas Zaki. Iya Bu, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke Bu, seperti yang saya sebutkan tadi ya Bu, kita di sini tentunya akan membahas terkait tentang pertama gaya hidup, terus cara mengatur keuangan dan fenomena-fenomena seperti FOMO, FOPO, dan juga YOLO nih Bu. Oke, mungkin kita langsung aja ya Bu ya untuk yang mana nih Bu? Gini Bu, jadi saya pribadi juga dan teman-teman mahasiswa tentunya itu tuh bisa dibilang anak kafe Bu. Anak kafe, oke. Ya, jadi mungkin dari pandangan Ibu nih Bu, sebenarnya ngopi itu masuk di kebutuhan atau di keinginan semata aja? Karena kalau dari kami mahasiswa melihat ngopi itu udah masuk di gaya hidup Bu. Gaya hidup ya. Yeah. Menarik banget pertanyaannya Mas Zaki ya, terkait dengan ngopi itu masuk di kebutuhan atau keinginan ya, wants atau needs gitu ya. Nah karena menurut Mas Zaki ini ngopi ini merupakan sebuah gaya hidup ya sekarang, kayak kita tuh nggak bisa lepas gitu ya daripada ngopi gitu. Semacam rutinitas. Rutinitas karena bisa jadi ngopi itu sekarang menjadi sebuah tren atau gaya hidup yang kalau kita tahu bahwa semua orang tuh kayaknya nggak pernah ke kafe ya Mas Zaki ya. Bu Nindya pun juga sebenarnya dulu bukan yang sering ke kafe gitu, tapi ternyata setelah kita tahu bahwa semakin lama ngopi di kafe itu menjadi sebuah gaya hidup, dan ternyata ketika saya mencoba untuk ngopi di kafe itu ternyata menyenangkan juga karena atmosfernya di kafe itu sangat menyenangkan, membuat kita rileks, bikin kita tumbuh nih ide-idenya, terutama kalau misalkan kita ngobrolin tentang pekerjaan, kemudian ngobrol sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah itu juga ternyata asik juga nih di kafe, apalagi kalau misalkan kafenya kekinian, terus kemudian misalnya ngafenya agak jauh nih dari kampus. Nah itu kan merupakan satu trip yang menurut kita itu juga menyenangkan juga gitu. Apalagi kami kan kalau misalnya ada tugas, ya kalau bukan di perpus di kafe lah Bu. Di kafe ya, malah sekarang Mas Zaki kita lihat tuh di perpus sama di kafe, ramen di kafe kan. Nah ya kan. Soalnya mungkin karena di kafe tuh kayak kita tuh benar-benar bisa kayak ngobrol-ngobrol santai, bukan kalau di perpus harus tenang ya Bu. Iya harus tenang, diem gitu kan. Kalau pengen mau fokus aja gitu bisa di perpus, tapi kalau misalnya yang kayak mau luangin waktu diskusi kali ya Mas ya. Iya, bagusnya kafe Bu. Gitu. Jadi emang sekarang memang nggak bisa lepas sih kalau misalkan mau itu mahasiswa, kita sebagai pekerja gitu ya, semuanya gitu, kayaknya memang kafe itu menjadi satu pilihan yang kayaknya kita meeting langsung aja kepikirannya ke kafe gitu kan. Nah dari yang mungkin gaya hidup tadi ngafe yang udah menjadi rutinitas sosial ya Bu. Nah dari situ mungkin ada sebuah ancaman terkait gaya hidup gitu, apalagi khususnya mahasiswa ya Bu. Karena kita tahu ya kalau ngafe itu tidak gratis ya Bu, pasti ngeluarin duit ya Bu. Nah kalau itu semisal jadi sebuah rutinitas sosial ya Bu, apakah itu kemungkinan besar akan mengancam gitu Bu? Pasti. Keuangan ya pasti kalau kita ngomongin tentang keuangan ya kan. Kalau kita ngomongin tentang gaya hidup ngopi terus dikaitkan sama keuangan, nah ini akan menuju ke arah gaya hidup yang konsumtif nih, ketika kita nggak punya rem, kita cuma ikut-ikutan, padahal kita tahu uang saku kita itu terbatas misalnya dari orang tua, tapi ternyata kita kayaknya kalau aku nggak ngopi hari ini mungkin, atau aku nggak ikut
ke kafe sama teman-temanku. Nah, itu jadi sebuah rutinitas yang dalam tanda kutip wajib. Nah, sedangkan kita sebagai mahasiswa gitu ya, kita perlu mengatur keuangan kita nih, ya kan? Kalau kita dikasih budget sekian sama orang tua bulanan, tapi ternyata kita tidak memfilter ajakan-ajakan ngopi kan banyak ya Mas ya. Iya, Bu. Tapi mungkin ternyata kita spare budgetnya itu tidak sesuai dengan yang dikirimin sama orang tua. Nah, itu jadi bumerang Iya. buat diri kita sendiri kan. Nah, jadi sebenarnya bisa jadi ancaman ketika kita nggak bisa ngatur budgeting kita selama sebulan misalnya. Terlalu banyak ngopi, terus kebutuhan yang lain bisa keteteran nih. Nah, itu kita perlu yang namanya manajemen keuangan pribadi. Nah, kita harus matang di situ nih, gitu. Iya, Bu. Nah, tapi menurut Ibu nih ya, kalau menurut saya pribadi, itu terkait ngopi itu sebenarnya bisa dibilang mau mencapai sebuah kebutuhan kita, Bu. Karena kadang kalau kita ngopi tuh kita dapat inspirasi, Bu, Nah, terus oke. pikiran jadi lebih lancar. Nah, kalau menurut Ibu Nindya pribadi nih, ngopi ini sebenarnya ada manfaatnya nggak, Bu? Ya pasti dong Mas, ada manfaatnya. Jadi sebenarnya ngopi ini ada dua sisi Mas. Tergantung kita bisa melihatnya seperti apa. Yang pertama ketika kita ngopi, tentunya teman-teman yang suka ngopi itu kan kalau misalkan saya sering dengerin podcast kesehatan ya Mas ya. Iya. Salah satu podcast yang saya suka denger itu Dr. Hans. Nah itu beliau mengatakan bahwa ketika kita minum secangkir kopi ya, kopi tanpa gula, tanpa susu, tanpa creamer, tanpa pemanis lainnya gitu ya Mas, Iya. tanpa foam gitu. Itu adalah satu gaya hidup yang sehat. Jadi minum kopi aja tanpa tambahan apapun ternyata itu bisa memicu yang namanya hormon serotonin. Nah, hormon serotonin ini memicu diri kita untuk bisa lebih rileks, lebih bahagia, terus suasana hatinya lebih menyenangkan. Nah, ini hormon ini juga terkandung ketika kita olahraga nih Mas. Jadi ketika kita olahraga, kita juga mengeluarkan hormon serotonin, endorfin, dan satu lagi saya lupa ya. itu juga mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan. Nah, ternyata kopi juga ada manfaatnya apabila kita meminum sesuai dengan takaran atau anjuran dari dokter kesehatan misalnya kayak gitu. Itu yang pertama, membuat kita rileks dan membuat mood kita bagus, jadi kita lebih produktif. Nah, gitu kan. Gitu ya, Bu. Nah, terus yang kedua, nah yang tadi kopi itu bisa menjadi dalam tanda kutip ancaman ketika kita ngopi, kita hanya ikut-ikutan, terus kemudian tanpa tujuan, terus kayak harus nih biar keren. Nah, tanpa kita memperhatikan bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita gitu. Jadi sangat bermanfaat, tapi di sisi lain ketika kita nggak bisa ngatur budgeting kita buat ngopi, ya kita bisa kelimpungan gitu. Oke, berarti sebenarnya ngopi ini ya bermanfaat, tapi ada bisa jadi ancaman kalau misalnya kita tidak bisa kelola dengan baik gitu ya, Bu. Betul. Jadi kita tuh selain ancaman bagi keuangan tentunya juga kesehatan bisa jadi ya kalau misalnya terlalu sering juga. Iya. Nggak boleh ya, Bu. Ya kan tadi kan Berlebihan campurannya ya? kan, Mas, creamernya banyak dan Iya, lain iya. sebagainya gitu. Oke, Bu. Nah, Ibu ngopi nggak? Nah, saya pertanyaan yang menarik ya kan. Dari tadi Mas, saya ngopi nggak nih? Saya kebetulan ya kan. Nah, kita ngomongin tentang kopi dan asam lambung dikit ya Mas ya. Nah, kebetulan saya punya asam lambung, tapi saya bisa ngopi dengan takaran tertentu yang dimana kopinya itu tidak terlalu banyak. Tapi itu menurut saya juga ketika saya ngopi dicampur dengan creamer tadi itu untuk saya. Nah, ternyata itu saya nggak masalah dengan lambung saya gitu. Tapi kalau ngopi yang full hitam. Itu saya belum berani sih gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain mungkin berani juga kan. Dan kemudian di samping saya bisa ngopi, tapi mungkin ngopinya yang campuran ya Mas ya, yang latte gitu kan. Nah itu saya juga ikut ngopi juga sama teman-teman semua, sama bapak ibu yang lain juga untuk bisa mengikuti tren ini. Ternyata saya lihat nyaman juga sih Mas gitu. Jadi ngopi ini bagian dari gaya hidup yang ternyata kalau kita nikmatin ternyata membuat kita lebih produktif gitu. Iya. Soalnya kalau saya pribadi juga memandangnya ngopi tuh sebenarnya nanti kalau butuh aja, Bu. Nah, nanti kalau butuh ya. Iya, kalau butuh, kalau bener-bener ngerjain tugas terus ngantuk gitu bisa nggak Mas? Kalau Mas Zaki itu menurut Mas Zaki kalau misalkan ngantuk lagi suntuk nugas terus butuh kopi, minum kopi itu jadi melek gitu ya?
Tapi ya sama kayak ibu, Bu. Kalau ngopinya harus ada Oh, campur-campuran. nah ya kan, kita Tapi nggak berarti sering-sering amat ya kok, Bu. kan, berarti kita ngopinya belum pro kali ya Mas ya, belum yang kopi hitam banget gitu kan, yang campuran cuma air aja gitu kan, oke. Katanya Bu, kalau yang emang bener-bener udah kopi hitam banget tuh, itu udah yang kayak masalah berat banget Wah, kayaknya. masalah berat banget ya. Kopinya harus Hitam banget Iya. ya. Tapi dengan ngopi mungkin ya ada Iya, beberapa orang tertentu dengan kopi yang super hitam, tapi mungkin ya itu tadi Mas bisa membuat rileks lagi gitu Iya. ya. Oke. Nah semisal nih Bu, kan tadi kita udah bedah terkait manfaat kopi, juga kalau dikelola dengan baik tentunya pasti bermanfaat ya. Betul. Kalau semisal nih Bu, mungkin ada mahasiswa Bu, yang memandang tuh ya seperti tadi, dia udah mengelola ngafenya atau dia ngopinya tuh dia dengan baik, tapi dia tuh kalau healing dia tuh malah ngopi juga Bu. Nah, Oh, gimana kalau kayak healing gitu? juga tetap ngopi gitu ya. Itu kan bisa jadi mungkin sedikit mengancam keuangan gitu. Oke, nah Iya. ini menarik juga nih Mas. Jadi kenapa ada beberapa mahasiswa, mungkin saya juga pernah juga gitu ya. Kalau misalkan kita healing itu kita pengennya ngopi juga. Nah itu kalau misalkan kita lihat dari katanya kan heal atau itu kan artinya sembuh menyembuhkan gitu ya. Iya. Healing itu kan mungkin sekarang agak kegeser ya. Maknanya jadi lebih ke healing. Ini lebih kayak ke traveling, trip, kemudian makan enak, minum enak gitu kan. Nah itu kalau misalkan mahasiswa mau healing wajib ya dengan kopi itu nggak masalah. Tapi kita cek lagi kondisi kesehatan kita, apakah benar-benar oke ketika setiap kamu stres dalam tanda kutip capek harus ngopi. Dan juga yang kedua tadi Mas, baliknya ujung-ujungnya ke keuangan lagi Mas. Keuangan kamu aman atau enggak? Tapi sebenarnya selain keuangan juga itu tadi masalah kesehatan. Ketika kesehatannya kurang bagus, kamu paksain supaya keren buat ngopi sama teman-teman untuk healing kamu, untuk konten Instagram kamu, konten sosial media kamu. Nah itu yang menurut saya kurang tepat sih Mas gitu. Ya, itu ya menarik banget nih Bu. Iya, pembahasannya. jadi jangan paksain lah yang Iya. mungkin belum cocok lah sama kita gitu. Benar-benar. Oke Bu, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan terkait mengelola keuangan ya, Bu. Oke, Mengatur mengelola keuangan yang keuangan. baik gitu. Nah, mungkin pertanyaannya itu Bu, menurut Ibu ya, apa sih kesalahan yang sering terjadi, yang terjadi terutama mahasiswa yang sering mahasiswa lakukan gitu Bu? Karena dari kesalahan tersebut keuangannya jadi hancur gitu. Oke. Nah, gimana sih Bu? Salah satu yang paling sering terjadi, mungkin sering kita temuin ya. Nah itu nanti kita kaitkan dengan nanti ya Mas, ada FOMO kayaknya ya nanti ya. Siap. Kita ngomongin tentang kekhawatiran ketika saya tidak melakukan sesuatu hal. Nah kalau misalkan kesalahan keuangan terkait dengan mengatur keuangan ala mahasiswa yang sering terjadi itu adalah salah satu gaya hidup ya, yang pasti kita ngomongin tentang gaya hidup, bagaimana ketika mahasiswa ini tidak bisa mengelola atau memanage keuangannya itu dengan baik. Salah satunya adalah karena dia terpengaruh dengan pergaulan di lingkungan sekitar. Misalnya misalkan ayo kita ini beli atau pakai pay later ya kan. Nah, itu kan pay later. juga ya kan. Iya. Itu juga aku udah pakai nih gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika dia ikut-ikutan dalam tanda kutip, setiap individu, Mas Zaki, saya, Mbak dan Mas yang lainnya itu punya anggaran keuangan yang berbeda-beda tentunya. Iya, Jadi ketika kita ikut-ikutan sama temen dan mencoba hal-hal baru tanpa kita memperhatikan apakah sudah aman atau belum bulanan kita, jadi pastikan bahwa kita sudah memenuhi kebutuhan bulanan kita dulu, baru kita bisa coba-coba nih pay later atau coba investasi yang lainnya, tapi pastikan kebutuhan bulanan kita sudah terpenuhi. Nah yang sering terjadi adalah kita coba dulu investasi-investasian dalam tanda kutip misalnya, kemudian pay later dan lain sebagainya, tapi ternyata kebutuhan bulanan kita belum terpenuhi, ya kan? Jadi bingunglah di situ, asam lambunglah naik ya kan Mas? Ya itulah yang sering terjadi karena ikut di media sosial, dari teman, pokoknya intinya kalau misalkan pergaulan di mahasiswa, kalau saya sering mendengar
Bu, kata teman saya, Bu, siapa teman kamu ya kan? Nah, gitu. Jadi apa gaya hidup tuh sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar ya, Bu? Betul. Apalagi kita mahasiswa kan. Nah, teman-teman mahasiswa ini kan bergaulnya sangat luas. Nah, ketika kita tidak punya filter, nah yang terjadi apa? Nah, ini teman-teman mahasiswa bisa terjebak ya, dalam tanda kutip lagi, terjebak dengan pergaulan-pergaulan yang sebenarnya saya nggak mampu sih ke sana, tapi maksain banget nih, gitu ya kan? Jadi itu ya, berarti gaya hidup yang sehat tercipta dari lingkungan yang sehat gitu juga, Bu? Iya betul, jadi emang bener ya, kalau misalkan kata siapa ya, saya pernah denger nih, kata satu selebgram, kamu temenan pilih-pilih nggak? Ya aku sih pilih-pilih ya kan, kenapa ya? Karena kalau kita nggak pilih-pilih teman ya kan, nah kita nanti bisa terjebak. Nah ada satu lagi pepatah yang mengatakan, jangan pilih-pilih teman, tapi menurut saya di zaman sekarang perlu juga sih pilih-pilih teman. Kamu kan akan bergaul sesuai dengan kemampuan kamu, jadi pilih teman yang baik juga gitu. Oke, menarik ya teman-teman. Nah, balik lagi ke pengelolaan keuangan tadi, Bu. Gimana sih solusi praktisnya, Bu? Oke, solusi praktis ya. Nah, solusi praktis nih salah satu rules ya, yang di bidang keuangan yang semua orang kayaknya tahu kalau kalian buka TikTok, sosmed, apapun lah itu ya. AI itu kayak solusi keuangan ini selalu ditawarkan. Itu ada rumus 50, 30 sama 20. Apa tuh, Bu? Nah, 50-nya adalah kita menggunakan 50% dari pendapatan kita untuk bisa menyalurkan kepada kebutuhan primer. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa berarti apa itu, Mas? Ada kayak sewa kos, nah, terus makan. transportasi, makan, betul, minum gitu ya. Yang kebutuhan dasar basic primer. Kemudian 30% berikutnya itu adalah untuk entertainment ya, yang tadi saya sebutkan, ada nonton konser, kemudian nonton di bioskop, kemudian jalan-jalan mungkin ya, untuk healing kalian ya kan, untuk healing kalian. Kemudian 20% selanjutnya itu adalah untuk investasi, kemudian ada dana darurat, kemudian juga bisa nabung juga. Jadi 50 kebutuhan primer, 30 itu bisa disebut juga dengan entertainment, dan 20-nya untuk investasi atau tabungan, seperti itu. Nah, tapi Mas Zaki, 50, 30 sama 20 ini tidak bisa serta-merta langsung kita terapkan plek-ketiplek gitu ya Mas ya, ke dalam diri kita gitu ya. Karena kondisi setiap mahasiswa, setiap individu itu beda-beda. Ada yang dikasih budget sama orang tuanya bener-bener ngepas banget. Gimana kita mau menggunakan 50-30 itu Mas, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari atau primer aja bener-bener udah 99,9% gitu kan. Gimana kita mau spare untuk itu semua gitu kan. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa, apalagi kita mahasiswa bisnis digital, nah saran dari Bu Nindya, rules itu bisa kita gunakan sebagai pengingat ya Mas, bahwa kita ketika menggunakan dana dari orang tua, misalnya kita masih dikasih sama orang tua, itu harus sebijak mungkin. Jadi ketika kita sudah melebihi suatu batas tertentu, misalkan minggu ini kita sudah ngopi 200.000, nah nextnya kita udah nggak boleh lagi nih ngopi, karena kita ingat bahwa 200.000 itu adalah budget saya untuk kopi selama 1 bulan nih. Nah berarti minggu berikutnya kita udah nggak bisa nih ngopi lagi, itu hanya untuk pengingat saja. Kemudian saran lagi buat teman-teman semua, Bun dia juga sih ya, yaitu kalau misalnya kita mau pakai rules itu, mungkin ada yang kepepet banget dan nggak cukup tabungannya, kita harus make money gitu Mas Zaki. Kayak misalkan mahasiswa bisnis digital apalagi, nah kita dikasih skill, dikasih hard skill, soft skill dan hard skill yang selama ini kita asah di bisnis digital. Nah kalau bisa nih kita keluar dari zona nyaman kita untuk kita bisa berkarya nih, supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan more money untuk kita bisa spare itu semua gitu sih Mas Zaki. Jadi kreatif dan juga ide-ide kita itu kita munculkan ke dalam berbagai macam wadah yang syukur-syukur nanti bisa menghasilkan. Jadi kita nggak bisa terpaku, aduh 50-30 sempit banget sih nih Bu Nindya gitu kan. Kayak itu kan jadi sesuatu yang saklek, tapi sebenarnya nggak bisa disamain setiap individu gitu Mas Zaki. Oke Bu, berarti yang 50-30-20 itu bisa kita bilang jadi patokan aja patokan aja, iya. Jadi kayak saran juga ya, tapi itu menjadi pengingat, tapi sebenarnya kita sendiri sih yang lebih tahu bagaimana kondisi keuangan kita. Hanya bisa menyarankan, tapi kita cek masing-masing kita seperti apa kondisi keuangan kita gitu. Karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang tadi seperti Ibu bilang itu kan, mungkin dia itu
30% entertainment atau keinginannya itu Nah, 30% tapi lebih 30% nah gitu bukan? justru bisa aja kebalik kan Mas Zaki, 50%-nya 50% ya kan? entertainment atau Nah, keinginan iya kan? dibanding dari kebutuhan primer kan Bu? Nah, ya nanti jangan-jangan di kelas sakit perutnya. Kenapa Mas? Asam lambung nggak makan Bu saya ya kan. Nah, itu kenapa? Karena kebalik ngaturnya kan Mas. Nah, itu ada juga kan yang kayak gitu. Sama mungkin ada juga beberapa tuh yang tadi untuk 20% itu tabungan dan Dana darurat. Dana darurat. Nah. Kalau daruratnya tiap hari gimana Nah, Bu? tuh kan. Berarti, kenapa ketika kita bisa bilang daruratnya tiap hari, berarti mahasiswa tersebut belum bisa menentukan apa Mas, skala prioritas, ya kan? Kok darurat kok tiap hari? Kamu darurat apa sih? Bu, saya darurat banget Bu, saya harus makan ini Bu. Harus jajan Nah, ini, harus jajan jajan, itu. harus ini, saya harus ngopi di sini, terus apa Mas? Makanan sekarang yang lagi hits gitu misalnya apa gitu kan? Yang lagi hits mungkin makan-makan Korea gitu. Nah, makanan Korea. Saya harus makan itu Bu, minimal seminggu sekali, kalau nggak saya bisa pusing, saya nggak bisa ngerjain tugas. Nah, perlu dievaluasi lagi gitu. Berarti penting bagi mahasiswa untuk memprioritaskan segala sesuatu itu di tempatnya ya Bu, dan Betul. waktunya gitu ya. Kayak kebutuhan primer tuh emang harus didahulukan Iya, daripada keinginan. karena kebutuhan primer ini menjadikan kita bisa bertahan hidup kan Mas. Nah, ya kan. Pastinya, Bu. Tidak hanya mahasiswa, dalam segi rumah tangga pun juga untuk masyarakat umum kita harus punya nih spare kayak gitu supaya tetap berlangsung nih ya kan rumah tangga masing-masing gitu. Oke, baik Ibu. Ini kita lanjut ke topik yang dimana ini menjadi faktor ya Bu, faktor utama oke. mahasiswa atau mahasiswa itu gagal hemat Bu. Gagal hemat, betul, Itu gagal apa sih? hemat. Itu fenomena yang seperti saya sebutkan di awal itu terkait FOMO, Oke. FOPO dan juga YOLO. Nah, Oke. apa sih itu Bu? Mungkin Oke, bisa nah ini. dijelaskan kepada teman-teman Ini, juga. FOMO, FOPO, FOPO, sama YOLO. YOLO. Yang pertama, FOMO. FOMO dari kepanjangannya Mas ya. FOMO adalah fear of missing out. Jadi kita kayak takut ketinggalan sesuatu yang menurut kita kayak, aduh sayang banget aku nggak ikut ini, aku nggak ikut itu. Jadi ketinggalan sesuatu yang mungkin itu lagi ngetren, ngehits gitu ya Mas ya. Jadi ketinggalan akan satu hal yang lagi ngetren sama ngehits gitu misalnya. Kemudian FOPO ya Mas ya. Iya, FOPO. FOPO itu adalah fear of people's opinion. Jadi kita takut akan opini orang lain. Kita takut dijudge, kita cemas ketika orang dalam tanda kutip ngatain kita sesuatu gitu. Mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kita kayak takut cemas gitu kan. Yang terakhir YOLO ya kan. Nah, ini sering kita dengar juga. YOLO, you only live once. Jadi kita hidup cuman sekali aja nih Mas Zaki. Jadi nikmatin lah hidup Nikmatin. ini ya kan. Nikmatin Ada. aja gitu kan. Mau ngapain aja bebas. Nikmatin dong hidup cuman sekali. Nah, itu. YOLO tuh kayak gitu. Nah, ternyata FOMO, FOPO, sama YOLO ini juga berkaitan dengan bagaimana gaya hidup dan cara kita untuk mengatur keuangan kita gitu Mas Zaki. Yang pertama adalah ada FOMO nih. Misalkan kalau Mas Zaki ini sekarang kira-kira terkait dengan kopi atau mungkin di samping kopi kira-kira FOMO tentang apa nih gitu. Kalau sekarang FOMO mungkin lebih kayak ya sifat konsumtif tadi ya Bu. Kalau semisal salah satu hal yang pernah di-FOMOin sama Mas Zaki mungkin ya. FOMO, aduh apa ya? Saya orangnya nggak FOMO sih. Oh, Bu. saya orangnya nggak FOMO. Nah, ini berarti nih. Tapi saya lebih mungkin ke FOPO sih Bu. FOMO ya, oke kita FOMO dulu ya Mas ya. Kalau Mas Zaki ini kayaknya orangnya nggak FOMOan deh ya. Nah ini kalau misalkan FOMO ini salah satunya adalah bagaimana kita khawatir. Nah ini kalau kita hubungkan dengan bagaimana ngopi, ada beberapa mahasiswa mungkin ya yang merasa bahwa ketika nggak ngopi tuh aku kayak ketinggalan satu tren yang lagi ngehits di saat ini gitu ya. Jadi kalau nggak ngopi ini kayaknya ada sesuatu yang kurang deh. Padahal belum tentu ngopi itu baik untuk dia, baik untuk keuangannya. Nah ini harus kita hindari dan harus kita filter gitu Mas Zaki. Terus yang kedua, yang kedua itu FOPO. Nah ini kalau tadi Mas Zaki tuh menyampaikan ada FOPO ya. Iya. Nah kalau FOPO-nya Mas Zaki kira-kira apa? Mungkin kalau di kehidupan perkuliahan ya Bu, Ya, kan oke. kadang tuh kita tuh kalau semisal ngelihat teman tuh bisa, terus kita nggak bisa itu kayak takut kayak dibicarain apalah kayak gitu lah Bu. Oke, ya. Pokoknya. Jadi ini ya terkait Pendapat dengan orang lain gitu. pendapat orang lain karena kemampuan kita tuh berbeda ya. Misalkan mahasiswa A udah mencapai titik A gitu ya, mahasiswa B sudah baru mencapai titik tertentu, misalkan titik 1, mahasiswa B baru titik 2 nih. Jadi rankingnya mungkin masih jauh. Nah, ini kita takut
diomongin gitu ya Mas Zaki ya. Jadi takut ada suara-suara. Nah ini sebenarnya untuk mahasiswa juga FOPO ini bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk diri kita sendiri. Jadi FOPO itu ada yang perlu kita dengar, ada yang nggak perlu kita dengar. Jadi yang bisa ngefilter mana yang perlu kita dengar dan tidak perlu kita dengar adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana ini perlu kita dengar, ini tidak perlu kita dengar. Yang perlu kita dengar adalah salah satu kritik-kritik atau saran atau opinion dari orang-orang atau masyarakat untuk membangun diri kita. Jadi kritik-kritik yang membangun itu perlu sih kita dengar. Tapi yang lain kalau ngece atau ngece gitu ya biarin aja. Biarin aja. Iya. Oke. Santuy aja, jalan terus. Yang terakhir adalah YOLO. Kalau YOLO Mas Zaki gimana nih kalau YOLO gitu? YOLO. Pernah punya prinsip YOLO gitu mungkin? Oh, mungkin kalau YOLO-nya ya karena kita kayak dari tadi ngebahas tentang pengelolaan keuangan ya Bu. Kalau YOLO ya mungkin yang pernah saya alami itu mungkin kalau semisal kita tiba di suatu tempat yang baru, kayak contohnya saya baru pertama ke Jogja nih Bu. Nah, terus saya datanglah ke Malioboro atau ke Alkit kan di situ banyak makanan ya Bu. Yeah. Nah, kalap lah Bu, karena mikirnya lah ini nanti hidup cuma sekali atau saya nggak bakal kesini lagi nanti kayak gitu Bu prinsipnya Bu. Betul. Jadi Nah kalap itu, gitu. nah sering terjadi juga tidak hanya Mas Zaki tapi saya. Ketika misalkan berkesempatan ke luar kota gitu ya misalnya, wah ini kan tempat yang lagi ngehits yang kita biasanya lihat di Instagram kan. Nah, cobain kopinya, cobain coklatnya mungkin sama foto-foto di situ, makannya semua dicobain. Nah itu salah satu prinsip YOLO yang kadang tidak bisa kita salahkan, tapi kadang ada salahnya juga. Lagi-lagi Mas, balik lagi ketika setelah YOLO itu mungkin kita agak menyesal ya uangku habis gitu kan, karena saya harus mengeluarkan atau spare banyak uang untuk menikmati makanan-makanan tersebut gitu ya. Nah kalau misalkan YOLO, nah kita sebenarnya boleh YOLO sih Mas, mungkin kita boleh YOLO mungkin terkait dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah ibadah, ya kan? Ini juga buat mengingat kita, ya kan? Mengingatkan kita semua. Jadi kita kan hidup cuma sekali. Jadi ada hal yang kita boleh YOLO nih mungkin ya prinsipnya, yaitu ibadah. Jadi ibadah sebaik-baiknya. Tapi mungkin kalau hal-hal yang lain kita bisa kaitkan dengan lagi-lagi kondisi keuangan kita. Nah, mungkin yang pertama kita YOLO dan menyesal karena kita beli banyak makanan. Nah, nextnya mungkin itu kita jadikan pelajaran supaya kita gak YOLO-YOLO amat lah gitu. Jadi terukur lah kalau misalnya kita mau belanja, kita mau beli, ngopi gitu kan, dimanapun, sama siapapun, kapanpun, nah budgetnya ada nggak nih gitu. Oke, mungkin udah terjawab ya teman-teman terkait fenomena-fenomena FOMO, FOPO, YOLO yang sekiranya bisa menjadi ancaman untuk kesehatan finansial kita. Betul, ya Bu. Betul, kesehatan finansial. Nah, itu ya dia teman-teman. Ya mungkin Ibu Nindya punya satu pesan atau beberapa pesan kepada teman-teman mahasiswa, gimana sih supaya finansialnya mereka itu jadi sehat dan teratur Bu. Sehat dan teratur ya. Yang pertama, cek kondisi keuangan kita. Kemudian yang kedua, kita harus punya prinsip gitu ya. Boleh ngikutin tren, boleh ngikutin gaya apapun ya kan, tapi ikutilah sesuatu yang membawa ke hal-hal yang positif dan juga jangan terbawa arus sih gitu ya. Sama FOMO, YOLO, sama FOPO kita tahu sih, tapi kita harus punya filter untuk fenomena-fenomena tersebut gitu sih Mas. Oke, itu dia teman-teman pembahasan kita hari ini terkait yang pertama gaya hidup ngopi, terus ada cara mengatur keuangan yang baik seperti apa, dan juga membedah terkait fenomena FOMO, FOPO, dan YOLO tadi itu Bu. Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau semisal kita tahu lingkungan kita itu buruk, jadi kita harus buat lingkungan itu jadi baik, karena itu sangat mempengaruhi terkait dengan gaya hidup yang tadi. Betul. Dimana gaya hidup itu pasti mendorong kita untuk nge-spend uang seperti apa ya Bu. Nah, jadi kalau misal gaya hidup kita sehat, otomatis keuangan kita juga sehat. Ya betul. Dan itu juga tadi jangan FOMO, jangan FOPO, jangan takut terkait pendapat orang lain. Kalau ada kritik yang membangun itu didengarkan, dan kalau misalnya kritik yang misal cuma ngejek dan ngece itu dibiarkan aja lah Bu ya. Dan juga YOLO tadi itu jangan terlalu sering
terapkan karena ya kita tahu itu bisa jadi ancaman juga ya Iya, buat rekan finansial betul. kita, dan YOLO itu tadi bagusnya untuk yang ibadah ya Bu. Betul, mengingatkan Oke, ya Mas mengingatkan kita semua. Oke, jadi itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat tentunya, dan terima kasih banyak kepada Ibu Nindya telah meluangkan waktunya dan juga telah memberikan insight kepada kita semua. Semoga yang nonton dapat menjadi inspirasi juga ya Bu. Amin. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.